Saya berjanji mengakui negara kesatuan all Indonesian people. Our spirit for the World Cup still continues. Our spirit for the World Cup still continues. Our spirit for the World Cup still continues. I'm ready to give anything for Indonesia. Let's go Indonesia. Let's go Indonesia. Let's go Indonesia. Kemenkumham telah menjalani beberapa rangkaian guna untuk menyelesaikan proses naturalisasi dari 3 pemain yang akan disumpah menjadi warga negara Indonesia, yakni Dean James, Emil Audero, dan Pelupesi. Hal itu dilakukan oleh Kemenkumham untuk mempercepat proses naturalisasi dari 3 pemain tersebut agar cepat selesai dan bisa membela timnas Indonesia pada saat membela Australia maupun Bahrain yang bertepatan dalam waktu untuk dekat-dekat ini. Dan seperti yang telah kita ketahui di media sosial bahwa ketiganya sudah melaksanakan proses sumpah dan sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Jelas penambahan skuad untuk timnas Indonesia akan bertambah semakin kuat. Mengingat dari pemain ketiganya ini adalah pemain yang berkualitas di atas rata-rata, yang jelas akan merubah timnas Indonesia menjadi semakin kuat. Dan proses pengambilan sumpah tersebut mendapat perhatian langsung dari kakak Liano Reijnders, yakni Tijani Reijnders sebagai pemain yang sama-sama memiliki garis keturunan Indonesia. Pemain AC Milan tersebut mendoakan yang terbaik untuk tanah leluhurnya. Dan menarik untuk disimak, dan lantas seperti apakah doa Tijani buat timnas Indonesia? Mari kita simak berita selengkapnya. saya berjanji Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Ya, Dean James dan Pelupesi setelah usai pertandingan bersama klubnya, mereka langsung berangkat ke Roma, Italia guna untuk menjalani sumpah warga negara Indonesia. Sebuah hal yang sama juga dilakukan oleh Emil Audero Mulyadi, yang secara dekat menuju ke Roma karena saat ini ia bermain di Liga Italia. Persiapan demi persiapan telah dilakukan entah itu dari para pemain ataupun dari pihak Kemenkumham yang akan menyembah ketika pemain berkualitas tersebut. Berharap semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala sampai pada akhirnya mereka bisa menjadi bagian dari starting melawan Australia maupun Bahrain. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Ya, PSSI bergerak cepat untuk melakukan proses naturalisasi sumpah ketiga pemain yang ditunggu-tunggu kedatangannya, di mana PSSI sendiri meminta Kemenkumham untuk bekerja sat-sat agar cepat diproses dan menjadi WNI. Di mana hal itu yang disampaikan oleh Ketua Kemenkumham yang berjanji akan bekerja dengan cepat karena tujuannya adalah karena mereka harus cepat-cepat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret, di mana tanggal tersebut adalah batas pendaftaran pemain. Sekjen Kementerian Hukum dan HAM Komjen Niko memastikan bahwa proses akan berjalan dengan lancar. Kami akan memastikan semua berjalan lancar agar mereka bisa segera memperkuat timnas, ucap Niko Afinta kepada media. Dan jika 3 pemain tadi bergabung dengan timnas Indonesia bulan ini, maka keuntungan akan diperoleh oleh Indonesia. Sebuah keuntungan yakni skuad timnas Indonesia akan memperoleh kekuatan yang bertambah. Untuk Emil Audero sendiri, dirinya bisa menjadi pesaing bagi Martin Paes yang saat ini dikabarkan tengah terakumulasi kartu kuning, dan bisa jadi Martin Paes tidak main pada saat melawan Australia. Pemain timnas Indonesia itu mendapatkan peringatan dari wasit. Kiper yang berkelahiran Belanda itu sempat melakukan pelanggaran yang menyebabkan peringatan dari wasit karena mengulur-ngulur waktu ketika pertandingan menginjak menit ke-89. Selain itu, pemain yang berpotensi tidak bermain melawan Australia yakni Kelvin Verdong ketika Kelvin mendapatkan hukuman akibat dinilai mengulur-ngulur waktu. Yang ketiga adalah Muhammad Ferrari yang melakukan pelanggaran dan langsung mendapatkan kartu kuning oleh wasit. Dan jika proses pendaftaran Emil cepat terselesaikan, maka bisa jadi ia menggantikan Martin Paes pada saat melawan Australia nanti. Karena kemampuan Emil sudah tidak usah diragukan lagi, apalagi Emil juga pernah membela tim besar seperti Inter Milan.
Ya, sedangkan untuk Joy Pelupesi sendiri, usia yang meskipun sudah mengejek 31 tahun tetapi tetap layak diandalkan oleh Patrick Kluivert di posisi gelandang bertahan. Ia bisa menemani Tom Haye di lini tengah. Harapannya dengan hadirnya Joy Pelupesi ini, tengah timnas Indonesia semakin sulit. Karena pemain yang satu ini mempunyai tipikal pemain yang mampu berduel 1 lawan 1. Karena posturnya pun juga tinggi dan kuat sehingga ia layak untuk berduel dengan lawan-lawannya di timnas Indonesia nanti. Sedangkan untuk Dean James sendiri, ia bisa bermain di berbagai posisi, entah di back kiri maupun di winger. Dan kita tahu sendiri banyaknya back kiri yang sudah menumpuk. Maka bisa jadi Dean James diposisikan sebagai winger. Karena kecepatan yang dimiliki oleh Dean James ini sangat baik untuk membongkar pertahanan lawan sehingga bisa menciptakan peluang demi peluang untuk dijadikan gol. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Ya, sumpah WNI yang telah dilakukan di Italia ternyata mendapatkan doa dari Tijani Reijnders. Ia mendoakan jika dengan adanya 3 pemain tambahan yang telah diproses dan sudah menjadi warga negara Indonesia, mendoakan bahwa timnas Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya, yakni Piala Dunia. Wajarlah jika Tijani mendoakan Indonesia karena bagaimanapun Indonesia adalah bagian dari hidupnya. Apalagi ada sang adik yang membela timnas Indonesia, yakni Eliano Reijnders, yang juga berjuang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 ini. Halo penggemar Orange, saya Tijani Reijnders. Semoga sukses untuk timnas Indonesia. Semoga kalian dapat lolos ke babak selanjutnya. Ayo Garuda, kata Tijani kepada Orange Indonesia. Saya berjanji mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm Ya, setelah resmi memegang paspor Indonesia atau telah menjadi warga negara Indonesia, selanjutnya PSSI bergerak cepat untuk mendaftarkan Joy Pelupesi, Dean James, dan Emil Audro Khalifah guna mengurus perpindahan federasinya agar bisa memperkuat timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret ini. PSSI sejatinya telah merilis skuad sementara untuk laga timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Namun dalam daftar tersebut pelatih timnas Indonesia masih memanggil 27 pemain plus 3 pemain yang masih menunggu perpindahan federasi dari FIFA. Dengan harapan 3 pemain tersebut benar-benar memberikan dampak yang luar biasa bagi timnas Indonesia sendiri. Karena bagaimanapun dengan kedalaman skuad yang ada ditambah ada 3 tambahan pemain berkualitas lagi. Tentunya kami sebagai fans timnas Indonesia, maka saya yakin jika Indonesia bisa kok mengalahkan Australia apalagi Bahrain. Karena kita melihat dari sektor pemain di lini per lini sudah cukup oke. Dan bukan tidak mungkin jika Indonesia bisa mengalahkan Australia dan Bahrain, maka bisa dipastikan Indonesia berada di runner-up grup C dan itu tandanya Indonesia lolos ke Piala Dunia. Amin amin Allahumma amin. consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day.